Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tetapi kita semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita masuk di bab ke-10, yaitu menghayati sikap rendah hati dalam Alkitab. Di bab ke-10 ini kita akan belajar rendah hati di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa itu rendah hati. Jangan pernah lupakan bahwa tentang pengertian rendah hati dan ayat rendah hatinya di 1 Petrus pasal 5 ayat 5, bahwa dijelas katakan bahwa Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, lebih lagi kita akan belajar menghayati sikap rendah hati di bab ke-10 ini, dan kita akan membaca Alkitab kita di Bilangan pasal 12 ayat yang pertama sampai ke 11, Mazmur pasal 37 ayat 1, dan seterusnya. Kalian dapat melihat di halaman 74 bacaan Alkitab apa saja yang kita baca untuk menghayati sikap rendah hati dalam Alkitab. Tapi hari ini kita akan membaca Alkitab di Bilangan 12 ayat 1 sampai ke 11. Nah, kalian bisa simak di rumahnya masing-masing. Mister bacakan. Perikopnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Ini adalah saudara dari Musa. Nah, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukan dengan perantaraan kita juga ia berfirman. Dan dengarkanlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Ini kata kuncinya ya di ayat ketiga ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Allah dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan mengatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Nah, kita belajar dalam firman Tuhan pada hari ini di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 11, di mana Miriam dan Harun ini saudara dari Musa. Tetapi justru mereka mengatai Musa yang aneh-aneh, yang jelek-jelek. Ketika ditegur sama Musa, dia menikahi seseorang yang bukan dari bangsa Israel, yaitu perempuan Kus. Tetapi di dalam kenyataannya bahwa Musa tetap rendah hati. Di situ Musa tidak membalas. Bahkan di ayat ketiga tadi dikatakan bagaimana Musa ini seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Tetapi justru Tuhan sendiri yang membalas segala perbuatan Miriam dan Harun. Bahkan tadi sampai kena kusta ya. Nah, di sini kita akan belajar di poin yang pertama. Contoh sikap rendah hati dalam Alkitab ini, Mr. Hari memberikan satu contoh, yaitu Musa.
salah satu di perjanjian Alkitab kita di perjanjian lama, yaitu Musa, salah satu tokoh yang rendah hati, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang Musa. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang di muka bumi ini. Tadi di ayat ketiga ya. Nah, perhatikan banyak sikap-sikap atau kehidupan Musa yang rendah hati. Nah, Musa ini memiliki suatu tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa Israel, dan Musa tidak sombong. Ini kata kuncinya ya. Musa tidak sombong ketika dia menjadi seorang pemimpin yang cukup besar sekali. Di mana perhatikan bagaimana cara Musa menangani masalah yang sulit tentang warisan. Kalau kalian nanti selesai pelajaran ini, kalian bisa simak di Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Jelas di situ katakan bagaimana Musa menangani masalah yang sulit tentang warisan, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang merebutkan warisan dan sebagainya, tapi justru Musa dengan bijak, justru Musa menanganinya yang sulit itu dengan rendah hati. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa Musa mengajukan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Bilangan 27 ayat 5. Dia tidak, walaupun dia sebagai pemimpin, dia tidak sembarangan berkata, justru dia menanyakan semuanya itu, perkara itu kepada Tuhan. Itulah sikap rendah hati Musa. Bagaimana dia tahu, sadar betul bahwa Musa itu manusia, dan bahkan kita diajarkan supaya kita senantiasa bergantung sama Tuhan. Disitulah kita benar-benar memiliki sikap yang rendah hati seperti Musa. Dan selanjutnya, setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, justru Musa mengandalkan Allah dan bukan dirinya sendiri. Kalau kalian lihat latar belakang Musa, bagaimana Musa ini salah satunya dididik oleh Firaun, pasti pintar, dan bahkan dia mengepalai pada waktu itu di dalam perbudakan di bangsa Israel di waktu di Mesir. Justru ketika di situ malah kepintarannya dia membuang semuanya itu, kehebatannya dia membuang semuanya itu, dan justru Musa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya ketika memimpin bangsa Israel. Nah, lanjut lagi, ya senang sewaktu Tuhan mengizinkan para Israel yang lainnya tadi menjadi nabi. Boleh saja, dia tidak biasanya kalau ada orang yang lebih hebat, kita kan biasanya iri atau mungkin justru kita akan menggeser. Tetapi justru Musa ini berbeda. Justru Musa, ya sudah, kalau memang dia dipakai Tuhan juga sebagai nabi, ya gak apa-apa. Itulah sikap suatu rendah hatinya Musa di dalam kehidupannya. Dan di mana Musa ini taat sama perintahnya atau nasihatnya mertuanya. Bagaimana ketika membagi beban kerjanya dengan orang lain. Jadi gak nasihatnya seseorang atau orang tuanya atau mertuanya itu, Musa benar-benar dengan rendah hati melakukannya. Dan masih banyak lagi kehidupan Musa, dan sangat penting sekali kita belajar dari kehidupan Musa. Ketika Musa masa tuanya sudah tidak bisa memimpin bangsa Israel, ketika ada orang yang lebih muda, biasanya orang tua ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kalau misalnya kalian dengan adik kalian tiba-tiba, oh adik kalian jadi pemimpin ya, atau adik kelas kalian yang jadi pemimpin, bagaimana perasaan kalian? Pasti tidak mau, dong, saya kan yang lebih besar. Nah, di sini kita belajar ketika Musa diperhadapkan dia sudah masa tuanya dan digantikan oleh Yosua yang masih muda pada waktu itu, justru Musa mengajari, justru Musa membimbing, justru Musa mendorong Yosua untuk menjadi pemimpin yang besar. Disinilah kita tahu bagaimana sikap rendah hati Musa. Kalian bisa membacanya di Bilangan pasal 27. Kalian bisa membaca di kitab Ulangan pasal 31 dan pasal 34, di mana Musa justru mendorong, bahkan di dalam kehidupannya benar-benar Musa mendorong supaya Yosua ini menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang luar biasa nanti ke depan. Nah, di sini kita belajar Musa menaruh hidupnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kata kunci yang Musa lakukan di dalam kehidupannya, dia memiliki sikap rendah hati, yaitu Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Di sini kita belajar bahwa Musa tidak besar kepala, Musa tidak sombong, Musa tidak angkuh. Justru dalam kepintarannya, di dalam semua yang dia miliki, keberhasilannya, dia justru mengandalkan Tuhan 100%.
di dalam kehidupannya. Dan ketika orang lain menggantikannya untuk menjadi seorang pemimpin, justru Musa mendorong dan justru Musa memberikan semangat kepada mereka. Nah, disinilah kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6 bahwa Allah menentang orang yang sombong. Benar, jangan sampai itu di dalam diri kita. Mari kita memiliki sikap rendah hati seperti Musa. Dan yang kedua, di perjanjian baru kita akan melihat bagaimana sikap hidup Yohanes Pembaptis. Gimana Yohanes Pembaptis ini justru menjadi yang pertama ketika sebelum Tuhan Yesus lahir. Dia justru mempersiapkan semuanya itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, apakah Yohanes sombong? Aku kan harusnya yang pertama. Tapi justru Yohanes Pembaptis justru dia ingin yang nomor 2 dan nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus karena begitu besar kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Dan justru ia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan berkuasa kepadaku yang akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dengan api. Itulah kata-kata Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, ketika Yohanes Pembaptis ini benar-benar setia pada tugasnya, tanggung jawabnya. Dia benar-benar rendah hati, dia benar-benar tunduk kepada Tuhan, dan dia benar-benar taat sama Tuhan. Dan selanjutnya ketika pengikutnya menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia justru tidak menyalahkan pengikutnya, justru dia mendorong pengikutnya supaya ikut Tuhan Yesus. Bahkan dia katakan di Yohanes pasal 3 ayat 30, ia harus makin besar atau Tuhan Yesus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Disinilah kita belajar kerendahan hati Yohanes yang sangat luar biasa dan patut kita teladani. Bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Kalau kita hebat, kalau kita mungkin naik kelas, kalau kita mungkin berhasil dalam segala hal, ingat semuanya itu kemuliaan harus untuk Tuhan. Kita harus makin kecil. Oh, kok kamu pintar ya, kok kamu hebat ya, kok kamu bisa ranking 1 atau kamu juara 1 ini. Oh enggak, semuanya itu dari Tuhan, semuanya itu Tuhan yang beri. Nah, disitulah kita belajar bahwa Tuhan yang besar, Tuhan makin besar, kita yang makin kecil. Kita belajar untuk tidak sombong. Dan biarlah pada hari ini Mr. Hari akan cuman hanya membahas di poin yang ke A supaya menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi, Allah menentang orang yang sombong dan dia mengasihi orang yang rendah hati. Biarlah itu menjadi berkat buat hidup kita semua dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalaupun sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan, di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biarlah itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you.